merekap sedikit match Champions League perempat final kemarin City Hmm. Madrid, karena tadi kita sempat bahas Madrid yang berikan Hmm. saya kebebasan, berikan saya Hmm. pertandingan yang menarik gitu. Saya mau menonton dengan tenang. Kira-kira seperti itu pep talk-nya Carlo Ancelotti ke pemain gitu. Hmm. Dan itu yang disampaikan sama Jude Bellingham, bagaimana Hmm. bagaimana Ancelotti ngasih mereka kebebasan untuk Hmm. berkreasi di lapangan, dan Hmm. tidak peduli kamu mau possession bola berapa banyak, kita cukup serangan balik. Iya. Masalahnya memang hal ini bukan yang pertama kali atau misalnya yang jarang kita lihat dari apa ya, raihan hasil dari Madrid gitu kan. Hal yang sama pun pernah kita lihat dan dengan lawan yang sama gitu Iya, kan, Real iya. Madrid dengan City gitu. Mm-mm. Dan di pertandingan sebelumnya itu kita masih ingat juga sebenarnya gimana salah satu kegagalannya City mengalahkan Madrid adalah City nggak punya opsi striker nomor 9 kalau misalnya position ball-nya buntu gitu kan. Mm. Nggak ada opsi untuk long ball atau crossing gitu kan. Dan sekarang itu sudah ada dan Masih nggak hasilnya bisa. sama aja gitu kan, masih Mm, sudah mm, nggak bisa mm, gitu kan. mm. Dan di situ aku jadi kayak ada satu anekdot baru gitu. Kalau misalnya tim yang dibilang jago tuh kan yang memang yang proper tuh big team misalnya kan, atau yang Mm. sebuah tim menang tuh memang layak gitu. Ada tim yang menang bukan karena memang dia jago, karena masih ada faktor keberuntungan gitu kan. Mm. Dan ternyata di bawahnya itu bukan hanya faktor keberuntungan aja, bukan mentoknya di situ. Ternyata masih Mm. ada satu kasta lagi tuh, kasta Madrid gitu. Kastanya Madrid sendiri gitu. Jadi Beda dunia sendiri dia ya. Beda dunia sendiri. sendiri mereka Iya. ini. Jadi kalau orang lain itu hanya mentok kalau nggak bisa jago menang itu karena mengharapkan faktor keberuntungan, Madrid itu punya punya ini sendiri dia, punya kasta Mm. sendiri gitu. Jadi Mm. eh, dan apa yang ditunjukkan Madrid itu memang kita bisa ngelihat nggak ada komennya orang tuh kebetulan aja gitu kan, atau Iya. City atau lawannya lagi sial aja gitu. Semua orang Nah. mengamini ya inilah Madrid gitu kan. Iya, iya. They know how to win gitu kan. Iya. Jadi kita agak mungkin jarang melihat mungkin pas di zaman ininya dikdayanya Barcelona ya masih ada Messi, ada Hmm. Alexis Xavi. Sanchez gitu kan, Hmm. Xavi, Iniesta gitu. Disitulah kayak dominasi yang kayak nggak terlalu orang menganggap Madrid ini gitu kan, semuanya itu tentang Barcelona gitu kan. Dan di pertandingan kemarin itu sebenarnya memang eh apa ya? Kalau misalnya dibilang Madrid itu nunggu nunggu momentum penalti, aku ngeliat sih kayaknya nggak mutlak juga karena kipernya saat itu bukan Courtois, harusnya secara psikis itu pasti pemain Madrid dan siapapun lebih percaya diri pada saat misalnya Courtois yang jadi kipernya Kiper. gitu kan. Ini Lunin Andri yang jadi Lunin. kiper dan iya. Tapi ya ini lagi dia yang jadi tolak ukurnya sebenarnya. Yang namanya kasta Madrid itu nggak melihat siapa pemainnya. Yang namanya Madrid, mau Lunin kek, mau si Navas kek, mau siapa kek, selama Anda menggunakan seragam Real Madrid, maka disitulah magisnya Madrid ini kan. Nah, Iya. hanya saja memang Madrid itu selalu ada tumbal kan. Jadi Ya. di zamannya El Clasico periode sebelumnya itu ada tumbal. Bisa kita Casillas. bilang tumbal sebelumnya itu ada Kakak. Kakak tuh bisa Kakak. dibilang tumbal lah kan. Yang Ya. terdekat ini kan tumbalnya itu adalah Eden Hazard gitu kan. Iya. Nah, Nah. yang aku penasaran kira-kira musim depan atau musim berikutnya siapa kira-kira yang jadi tumbal? Kira-kira mungkin Mbappe. Aku ngeliat. Iya, Kan Mbappe bisa musim jadi. depan ini anu kan. Nah, Hmm. karena di pemainnya sekarang tuh kayak Kamavinga, Tchouaméni, Hmm. Vini, Hmm. Rodrigo, itu kayak Eder perform semua tuh. Militao. Tahu kan, perform semua tuh kan. Iya, iya. Nggak ada yang kelihatan tanda-tanda, oh ini tumbal berikutnya nih setelah Iya, iya, Hazard nih kan. iya. Kayak nggak ada Iya. tuh kan. Iya. Jadi
ngelihat pertandingan tadi yang kemarin di perempat final lawan City sih memang ya sejago-jagonya Pep gitu dia masih masih belum bisa menghandle yang namanya Real Madrid sih. Jadi masih kutukannya Pep itu sih masih di Real Madrid Ya, gitu. dia suruh sungkem dulu sama Ancelotti. Itu soal penalti itu, iya Hmm. mungkin soal yang tadi kamu bilang nggak ada tuh komentar negatif yang ngomong Madrid cuma bisa kayak gini. Iya memang nggak ada yang Ah. kayak gitu, yang ngomong kayak gitu cuma fans City sebenarnya. Fans City yang butthurt, yang masih nggak terima Eh, kalau bisa-bisanya tim mereka possession banyak kalah sama eh. tim yang sekali lupa. Mereka tuh nggak pernah lihat pertandingan kayaknya apa Celtic Barcelona kayaknya sampai. Jadi Hmm. eh, ya terus terlepas yang penalti itu, itu sudah dianu kok sama Ancelotti itu. Hmm. Sudah dikalkulasi sama dia itu. Ada Regulasinya. udah itu sudah. Sampai Modric nggak ngegolin pun penalti pertama itu udah diatur memang ya. Iya itu sudah. Kamu jangan ngegolin, jangan ngegolin. Terus aku juga baru ngeh itu pas eh, ada highlight pas ada penalti pada saat si Kovac Kovacic pertama kan Bernardo Eh, Silva yang gagal gitu kan. iya. Hmm. Ternyata pas sebelum nendang penalti itu si Kepa ngasih masukan ke Lunin Eh, soal kemungkinan arah tendangannya. arah tendangannya Bernardo Silva gitu. Terus Iya. yang berikutnya pada saat gagalnya si Kovacic. Kovacic itu instruksi dari Rudiger yang ngasih Iya. instruksi ke Lunin buat Hmm. ngambil eh, apa membaca Ke arah arah tendangan. kanannya Lunin ya. Mm-mm. Yang jadi anu tuh si siapa? Si kenapa nggak siapa kipernya City? Siapa yang pernah main Ah, bareng gitu? Ederson. Ya enggak yang pernah main bareng sama ada nggak sih pemainnya? Aku lupa pokoknya ada ininya. Jadi si Rudiger ngasih instruksi ke Lunin, si Kepa ngasih instruksi ke Lunin, tapi pemain Hmm. City itu nggak ngasih instruksi ke Eh, Ederson. Aku Ederson. aku lupa siapa 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 Eh, gitu. Jadi hmm. ya itu sudah diprediksi sih. Eh, Sudah sudah ini sih. Kalau soal tumbal yang tadi tuh, iya hmm. itu ya memang memang klub pesugihan kayaknya ini saat. Iya kan, zaman sebelumnya Kakak tuh sudah ada tumbalnya Michael Owen gitu kan, Iya, termasuk Cannavaro, terus Michael Essien gitu kan, Sien, iya iya iya. Woodgate. Ya. Jonathan Woodgate dapat kartu merah goblok. Selalu ada tumbal kok. Iya iya betul betul. Kalau Mbappe ya mungkin lah ya, mungkin bisa. Ya Ya, ya. walaupun dilihat dari cara bermainnya harusnya mau dimain dimanapun dia cocok ya, tapi ya biasanya tumbal di Madrid itu ya biasanya nama-nama besar gitu kan. Ya Iya. kita nggak tahu aja sih nanti kecuali kalau misalnya nanti ada lagi misalnya nama besar yang mau didatangkan lagi yang hanya sekedar mungkin untuk mengisi atau plan menggantikan sosok Toni Kroos, Modric gitu kan yang sudah Hmm. di usia matang dan ada backup. Tapi sebenarnya itu plan itu sudah tercover oleh Tchouaméni dan Tchouaméni, Camavinga. si Camavinga kan? Ya. Mm-mm. Tapi unik unik juga lihat Ancelotti di Madrid ini. Karena Hmm. orang kan beranggapan selalu beranggapan Ancelotti ini tipikal pelatih outdated gitu kan, yang Mhm. pakemnya Old ya kayak school. old school gitu kan. Tapi Hmm. semalam di El Clasico itu Camavinga Hmm. enak-enak aja dari jadi bek kiri dan itu bukan Hmm. pertama kalinya Camavinga dipasang bek kiri, udah beberapa kali Nah, dia dipasang di bek kiri. Jadi
memang orang yang nggak mengerti Ancelotti itu memang generasi yang bukan dari generasi kita sebenarnya. Hmm. Jadi orang-orang yang meng-underestimate kemampuan Ancelotti sebagai elit gitu kan, Eh. adalah orang-orang yang menganggap Mauricio Pochettino dan Thomas Tuchel itu lebih bagus dari Ancelotti. Ya mungkin mungkin apa ya, last man standing generasi Sir Alex, Wenger Hmm, dan lain-lain itu mungkin titisan terakhir itu ya ada di ada satu lagi, Ancelotti ada kayaknya. satu lagi. Ada satu lagi. Ya, terlepas dia, luput dia An dari pengamatan. enggak, itu udah pensiun dia tuh. Bukan Oh, itu, bukan itu. Besok dia latih Liverpool, bukan itu. Bukan itu. Bukan siapa? itu. Bukan itu lain. Gasperini. Ah, itu lebih pesugihan lagi itu tim. Oh, kalau itu memang dia bermainnya dia underground, dia memang memang udah Gerilya ya. dituliskan juga itu bakalan ketemu dengan Atalanta dan berhasil menjegal gitu. Aduh. Cuman di pertandingan lain aku nonton anu ya, Apa? PSG Barcelona itu Ah, gimana ya? Ya bagi orang yang mungkin nggak suka dengan PSG ini, ya aku jadinya maklum gitu ngelihat hmm, gimana cara mainnya PSG ini. hmm, eh nggak menarik sama sekali gitu. Jadi hmm. murni hanya mengandalkan kemampuan Mbappe. individual gitu. Nggak ada kayak kayak nggak ada satu pattern yang jelas gitu dari tim ini gitu. Kalau misalnya eh kayak United yang penting main insya Allah gol dan insya Allah menang. Yang kalau PSG ini yang penting Mbappe gitu kan, dibikin Oh, oke, Mbappe gitu, nggak ada tuh oke. anunya tuh. Dan kayaknya kalau bola tuh yang penting basic aja kayak yang diajarin ke mereka, gimana cara menerima bola, gimana cara passing bola gitu kan. Hmm, Kemampuan-kemampuan gimana untuk taktikal tuh nggak ada tuh kayaknya dari seorang Luis Enrique gitu. Padahal aku hmm, awalnya dengan kedatangan Luis Enrique setelah pasca PSG ditanangi Tuchel, Unai hmm, Emery gitu kan, hmm. Leonardo, Leonardo, Laurent lupa Laurent sebenarnya. Blanc tuh sempat ya kayaknya di PSG tuh. Jadi Kayaknya. eh, kirain tuh bakalan ada satu khasnya sepak bola Spanyol yang tiki taka yang bisa Hmm. dibawa ke Paris gitu. Tapi ternyata ya kalau misalnya fansnya Barcelona merasa kesal timnya gagal lolos terlepas dari prosesnya, ya aku maklum maklum aja karena memang gaya mainnya PSG itu biasa aja. Jadi nanti di babak semifinal PSG Dortmund secara permainan itu aku malah lebih melihat ada peluangnya Dortmund. Dortmund karena Hmm. eh bukan karena Sancho ya, gitu. Karena memang Itu Anda karena sendiri yang ngomong kalau karena Sancho. Nggak ada satupun klaim yang mengatakan Dortmund lolos ke semifinal itu karena Sancho. bukan karena Sancho gitu. Cuman lebih punya identitas aja gitu. Dortmund itu mainnya pada saat menang lawan Atletico Madrid, walaupun itu memang duel duel ilmu hitam juga itu memang itu Dortmund sama Atletico Madrid itu gitu kan. Ah, itu Gimana juga nggak jelas itu pertandingan. Kocak itu. di satu momen gitu, wah Atletico Madrid ini lolos Iya. nih kan. Mm-mm. Tiba-tiba kok aneh ini perubahan angin nih kan. Aku kayak kok geleng-geleng nonton pertandingan itu kok bisa-bisanya pertandingan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari pertandingan pertama semifinal Dortmund PSG yang bikin tim yang lolos nanti tuh secara kolektivitas aku mengumumkan Dortmund, tapi kalau misalnya ya siapa tahu daya magisnya seorang Mbappe memang sebesar itu influence-nya, Hmm. ya
hanya itulah kayaknya yang jadi faktor penentunya PSG lolos gitu. Itu PSG itu bukan sustainable model untuk klub besar sih. Karena Hmm. power playernya itu terlalu besar untuk bisa dalam tanda kutip menyetir Hmm. klub, menyetir Hmm. gaya bermain klub itu terlalu sekali pemain ini pindah, lihat itu nanti PSG bagaimana. Dan Hmm. model kayak Mbappe itu kan bisa dibilang tak, kalau tadi kamu ngomong Omari Forson itu garis lurus, Mbappe juga Hmm. sebenarnya garis lurus, cuma belok aja dikit dia. Kalau kalau Iya, misalnya iya. kita mau membandingkan technical individunya Mbappe, Hmm. Vinicius Junior, Hmm. ya nggak sama, jauh jauh kelasnya itu. Cuma orang Iya, nggak tahu iya. kenapa orang masih masih mengunderestimate kemampuan Vinicius Junior. Aku masih nggak habis Hmm. pikir itu. Vinicius Junior itu mungkin adalah pemain Brazil kedua setelah Lucas Paqueta Hmm. yang bisa, mereka adalah face of Brazil gitu. Masih menganut Joko Bonito ya. Iya. Itu Hmm. semalam El Clasico ada satu peluang, dia eh, bawa bola terus ada Rodrigo, terus bisa-bisanya dia back heel dengan enak, Hmm. cuma diganggu aja sama si siapa backnya Barcelona itu tuh El gak. Clasico. El Clasico semalam Oh, oh, kamu nonton ya? nonton dong. Oh. Nonton dong, masa saya tidak menikmati pertandingan seperti itu. Lumayan kan, habis habis roller coaster nonton semifinal yang amburadul, terus disuguhi sama El Clasico. Wah, itu nikmat banget itu lihat pertandingan yang di luar dugaan, karena Hmm. Barcelona sama Madrid itu sama-sama ngepres. Jadi Hmm. Madrid itu kalau misalnya kita lihat City kemarin duduk nunggu, Hmm. diam ngopi baca koran gitu, terus Hmm. tiba-tiba counter attack. Ini enggak ngepres, ini Eh. bisa ya. Oh, ya, mumpung ngomongin El Clasico ya, Hmm. kira-kira ada nggak satu pemain dari misalnya dari Madrid atau dari Barcelona yang menarik perhatianmu gitu, atau yang punya harap eh oh ini Dibeli di MU gitu. dibeli di MU gitu. Kalau menarik perhatian, yang dalam artian ngasih impresi besar gitu, Hmm. ada beberapa, tapi Tapi yang masuk apa? akal ya misalnya ya. Nah, tapi masuk akal ya. Kalau masuk akalnya itu tergantung masuk Soalnya akal. soalnya soalnya pemberitaan Vinicius ke MU itu nggak masuk akal Nggak menurutku. masuk akal itu, nggak masuk akal itu, Iya. nggak masuk akal itu. Kalau kalau Eh. masuk akal dalam tanda kutip masuk akalnya United, posisinya United Hmm. itu ada dua pemain. Hmm. Siapa? Nacho, karena dia sudah Hmm. ngomong mau pindah, Nacho Fernandes. karena sudah tua juga dan kemungkinan akan diambil MU. Biasa kan Eh. kecenderungan United ngambil pemain-pemain uzur gitu. Oh, tiga ding. Dua dari Madrid, Eh. satu dari Barcelona. Dua, Eh. Lucas Vazquez, Hmm. 32 tahun. Nggak tahu Hmm. nasibnya. Lucas Vazquez mungkin tinggal satu-satunya pemain Madrid yang jebolan Castilla. Jadi Hmm. tinggal Hmm. dia nih satu-satunya Castilla jebolan akademi. Terus satu dari Barcelona, Frenkie de Jong. Kenapa Frenkie de Jong? Karena Hmm. semalam dia cedera. Jadi Hmm. kecenderungan United mengambil pemain cedera itu besar. Cocok tuh ya, salah satu parameter pertama Iya. United itu untuk memboyong pemain itu adalah mana pemain yang cedera ya. Tapi kalau misalnya eh, eh, di dunia yang sesungguhnya, di dunia yang Hmm. sempurna, in a perfect world itu, kalau ada satu pemain yang bisa diambil dari Real Madrid atau Barcelona, aku pilih Federico Valverde. Valverde ya. Wih, ini Eh. pemain betul-betul. Aku kan ada tuh istilah technical player sama Hmm. utility player. Hmm. Utility player itu kayak McTominay lah, bisa dipasang di mana aja, bisa bisa entah dengan magisnya sentuhannya apalah dia bisa Hmm. ngegolin. Technical player ya kayak Garnacho, Vinicius. Hmm. Tapi dari dan di antara utility player sama technical player ada si Valverde. Valverde ini Hmm. gimana ya? Ini pemain mau dibilang dia cuma sebatas utility nggak juga. Technical Hmm. juga di atas rata-rata kualitasnya gitu. Hmm. Eh, Kalau Tottenham Hotspur punya si Dejan Kulusevski, nah Valverde ini Hmm. di atasnya Kulusevski lah. Hmm. Jadi
kalau misalnya ada satu atau dua ya sama Eduardo Camavinga mungkin, tapi nggak mungkin lah Hmm. Camavinga itu dilepas. Jadi Valverde Hmm. juga sebenarnya mustahil sih untuk dilepas. Tapi kalau misalnya ada satu pemain yang bisa diambil ya Valverde Hmm. kalau aku. Itu pemain Valverde betul-betul. ya. Valverde itu betul-betul itu gila di tengah itu di sayap juga bisa, ngototnya juga Hmm. bisa. Bahkan ketika Madrid lawan siapa kemarin City kah atau lawan mana gitu yang Brahim Diaz kehilangan bola, Eh, dia kehilangan bola oh. di sepertiga akhir, Ah. terus counter, itu Hmm. Valverde ngejar sendiri, marah-marah Hmm. habis dapat bola itu. Tuh, Hmm. ini pemain bukan sembarang pemain, beliau bukan sembarang beliau. Atau mungkin Andri Lunin sih ya. Dia tuh ya tapi nggak Andrea, tahu lah ya masih 25 tahun juga. Gimana kamu ya. adakah pemain yang menarik perhatian untuk dibawa ke United yang masuk akal? Iya. Kalau dari Madrid nggak ada yang masuk akal kayaknya, Mbak. Ada Ada yang masuk pemain akal yang ya? mau rela pindah dari Madrid gitu kan. Cuman Nacho. kalau dari Nacho ini juga kayaknya ujung-ujungnya sama kayak Varane juga nih. Mau pelisiran Iya, aja nih ke iya, UK dia nih kan. iya. Cuman kalau misalnya dari Barcelona, eh tapi sekarang dia masalah cedera sih. Aku ini kita Balde sih. Kita Balde tuh Balde. Oh, Kita Balde, Balde kayaknya. Balde Keita, iya, ya itulah. yang Back kan? back kirinya, Iya. ya full back kirinya itu yang karena eh aku masih punya keyakinan yang sama atas tim yang kalau misalnya mau eh bersaing di minimal di peringkat 1-2 di Liga Inggris itu harus punya dua fullback yang andalan gitu dan bisa Hmm, mendominasi. Dan kayaknya nggak pernah kita ada ngelihat ada tim yang juara Liga Inggris itu nggak punya fullback yang fullback. dominan gitu. Iya. Dan ini menjadi salah satu tolak ukur kalau misalnya ditanya kira-kira lebih pantas atau siapa kira-kira nanti bakal juara Liga Inggris antara City, Liverpool, Arsenal. Hanya City yang punya kayaknya fullback yang walaupun nggak yang kirinya nggak terlalu dominan ya, tapi setidaknya Hmm. masih Kyle Walker tuh eh, masih jadi andalan di fullback kanannya City gitu. Karena di Arsenal tuh nggak ada yang dominan. Ben White itu tuh terlalu terlalu rata-rata lah kan, nggak ada spesialisnya lah, biasa pemain yang biasa gitu kan. Hmm. Sedangkan di Liverpool TAA juga sudah eh, kena cedera terus gitu kan. Robertson juga sudah hilang gitu. Jadi kalau misalnya dari Madrid sih aku ngeliat si Balde itu cuman masalah cedera aja. Kalau dari Madrid yang paling masuk akal tuh Gak ada ya memang. Nacho Fernandes kalau mau mengganggu mengganggu anu neraca keuangan didatangin aja lah Nacho Fernandes karena nggak mungkin dia gajinya rendah kan. Kalau mau coba bermain dengan api lagi kan. Iya, iya, Nah, iya. Hmm. kalau misalnya Lunin nggak tahu lah masa biasanya mau di Madrid mau jadi kiper ketiga keempat selama di Madrid gitu jadi mending Iya, aja di Madrid gitu kan. iya, iya, Nah, iya, iya, betul. Peluang kalau mainnya masih banyak. nah, di Barca tuh walaupun banyak banyak yang nggak suka Araujo tuh apa ya Oh, physicality-nya kartu sama merah kayak kemarin yang lawan ini toh, lawan iya lawan PSG kan. PSG. Nah, tapi hampir sama kayak aku lihat kayak William Saliba yang Hmm, kayak kuat banget itu orang gitu. Jadi iya, eh karena ada pemberitaan akhir musim nanti juga Xavi Hernandez sudah bakalan keluar. cabut gitu kan. Hmm, Dan hmm. Barca butuh cuci gudang yang butuh Untuk dana neraca besar. keuangan. Hmm. Aku lebih ngelihat bukan De Jong bakalan dijual tapi salah satu pemain mudanya yang karena Araujo tuh kayaknya sudah punya kontrak yang kan khasnya pemain Barca tuh kalau Nah, apa buyout apa namanya buyout clause, release clause. buyout clause release clause-nya itu kan yang gede-gede itu kan. Jadi Iya. kayak bakalan ada satu dua pemain besar yang akan
dicabutkan sih, ditendang. Hmm. Arsenal Munchen ada komentar nggak? Jadi Ben White anu ya, tolol, goblok. Arsenal ini tim unik ya, bukan hanya musim ini. Jadi aku baru sadar Arsenal ini punya satu satu eh, satu ke apa ya? Satu keunggulan dan keburukan yang sama di item yang sama gitu. Apa? Tim ini akan sangat dipuji karena dengan permainan yang indah gitu kan, yang sangat ofensif karena pemainnya pemain-pemain muda. Pada saat kalah, konteks pemain muda ini jadi yang disalahkan tuh, Iya, karena nggak punya mentalitas tuh, iya. ya Karena kan? PPY Jadi, yo. iya. Iya. Nah, ini nggak tahu mau arahnya kemana nih kan? Iya. Ya julukannya, walaupun sekarang udah jarang kita dengar The Young Guns ya. Zamannya Hmm. Arsene Wenger itu kan The Young Guns itu angkatan-angkatan Jack Wilshere, Theo Theo Walcott itu kan Walcott. masih masih disematkan itu kan. Tapi sekarang sebenarnya walaupun itu udah jarang kita dengar, tapi masih didominasi pemain-pemain muda lah, Bukayo Saka, Martinelli gitu. Jadi aku ngeliat sih ini satu apa ya, satu kondisi yang jadi dilema gitu, karena kalau hanya mencari pembenaran aja kok. Kalau menang itu ya ini karena pemain muda yang memang development cocok pas di tangannya Arteta gitu. Tapi pas kalah juga kayak gitu juga, nggak punya mentalitas gitu. Ya, tapi Hanya memang saja memang bukan musimnya Arsenal sih kalau mau berkompetisi di Eropa gitu, karena selama masih ada nama-nama kayak Munchen, Madrid, hmm, ya eh, tim kayak Arsenal yang nggak punya sosok leader yang zamannya kayak Patrick Vieira ya bakalan susah, walaupun dulu aja pun nggak pernah ada kesempatan juga kan, sampai final aja lawan Barcelona dan kalah Barcelona gitu. iya kalah 2-0. 2006 itu ya. Iya, 2006. 2006. Ya, ya tapi memang itu sudah paling cocok disematkan Ah. untuk Arsenal, Battle Job Club. Memang memang nggak ada yang layak, nggak ada tim yang lebih layak julukan itu disematkan selain Arsenal. Ah. Bisa-bisanya di Premier League bisa minggu lalu kalah 0-2 minggu lalu ya. 0-2 lawan Aston Villa. 0-2 Tapi lawan Arsenal. Kemarin yang menang. Sabtu kemarin menang. Menang ya, beda satu sama Hmm, City ya, beda satu ya sekarang. iya. Satu sama City. Tapi ya tetap nggak juara kok. Hah? Tetap nggak juara kok Arsenal. Tetap City yang juara. Iya, terus Tapi City. tapi dari semua akumulasi dari musim ini, terlepas dari bapuknya United, itu sebenarnya fans United masih tetap dalam konteks eh, hated, adored, never ignored itu memang itu paling layak itu fans United, karena fans mana lagi yang Hmm. betul-betul tertawa, betul-betul bersuka cita Hmm. atas gagalnya Liverpool, eh, terplesetnya mereka, terus dikalahkan sama United. Itu kalau bukan fans MU itu nggak ada fans lain yang betul-betul menikmati, padahal mereka sadar timnya itu lebih busuk. Tapi santai-santai aja selama Liverpool nggak juara. Aman-aman aja. Ya, pertandingan akhir pekan kemarin di Liga Inggris itu kan sebenarnya kita kan fokusnya di anu ya, di FA. FA Cup ya. Ya. Dan di situ aku mikir Arsenal kan bertandang ke Wolves ya, ke Ke Wolves dua Molineux kosong menang. Stadium kan. Hmm. Hmm. Liverpool tuh ke Craven Cottage gitu. Fulham ya. Dan di di satu momen yang konteksnya non teknikal sepak bola, Hmm. saat orang tuh membicarakan semua mata ke Wembley, kok Hmm. bisa habis-habisnya ada pertandingan di Craven Cottage gitu kan? Ngapain gitu kan? Kayak nggak teranggap tuh pertandingan gitu kan? Euforia perburuan gelar Liga Inggris ini yang katanya ketat tuh, nggak ada tuh ngomongin Craven Cottage tuh Itu sama dia, Molineux Pak. tuh. Nggak, ngapain gitu kan? Kok ada pertandingan di Craven Cottage ternyata ya gitu kan? Itu dia. Orang fokus di Wembley tuh kan? Iya, Padahal lawannya Coventry sebenarnya kan? itu dia. Bahkan bahkan dalam
kalau misalnya ada yang bilang itu kan karena kita live in our bubble gitu kan. Ya Eh, enggak juga. Lihatlah itu Twitter. Twitter sekarang eh, kan algoritmanya sudah konsumsi itu enggak semua itu bisa dikonsumsi dari yang kamu nggak tahu iya. K-pop sampai tahu kan. Lihatlah itu Twitter seharian kemarin bahkan sampai sekarang nggak ada itu pemberitaan Liverpool menang 2-0 di Craven Cottage. Yang ada malah Jose Mourinho muncul di Craven Cottage. Iya, padahal ini Arsenal dan Liverpool ini lagi mau coba bounce back nih kan Iya. dari weekend yang habis babak belur gitu kan, Hmm. gimana supaya menang lagi. Ternyata tenggelam juga beritanya. Jadi 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 percuma lah mau mau sebesar apapun itu klub. Kalau di Hmm. klub itu, kalau tadi kamu ngomong di Eropa itu ada klub klub besar, Hmm. klub yang lebih besar dan ke Madrid Hmm. gitu kan. Ya. Nah, di konteks Liga Inggris, di konteks Eh, domestik Liga Inggris, klub eh, besar Manchester United. Jadi ya. jadi mau apapun gitu, selama itu masih ada nama Manchester United, nggak ada itu yang lain pemberitaan. Bayangkan Liverpool menang di Craven Cottage itu ketutup sama berita Harry Maguire di Eh. eranya pada saat dia masih di Hull. Gimana ceritanya coba itu? Itu make it make sense lah. Yang Harry Maguire yang kita omongin dia lari sendiri dari belakang sampai ngesut, Hmm. sampai di Hmm. up sampai rame lagi. Dia pada saat di Hull lawan Chelsea kayak gitu juga. Bahkan pemain seperti Eden Hazard, Diego Costa itu dikolongin sama nggak bisa ngapa-ngapain sama Harry Maguire. Bayangkan Harry Maguire lebih terekspos dibanding Liverpool atau Arsenal. Aduh. Nah, terakhir nih, kira-kira Hmm. yang pemberitaan yang agak anu juga kan rame setelah yang pasca pertandingan City Chelsea kan yang Oh, yang akhirnya semifinal. City menang kan, kemudian kan Mm-mm. di rame tuh komentarnya Pep Handball. Guardiola bilang Oh, kalau ini unacceptable gitu kan, gimana kami baru main di pertandingan weekend mm. 120 menit gitu kan, kemudian United nggak disuruh main main. lagi. Mm-mm. United nggak main United di Chelsea Eropa. nggak main gitu kan. Mm. Mm. Ini demi kepentingan kesehatan pemain sebenarnya gitu. Mm. Mm. Di satu sisi ada yang berpendapat kan, ya ya udah dikasih di City 2-3 pemain pelapis yang sepadan, ya nggak pantas untuk berkomentar kayak gitu lagi Iya, gitu kan. iya, 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 iya. Nah, kira-kira kamu ngeliat ini memang satu hal yang normal-normal aja karena Pep Guardiola meng-highlight itu ya memang di Inggris itu sepak bola itu jangan hanya sekedar dinikmatin tapi harus diperhatikan juga masalah pemain Well-being gitu kan. pemain. Mm. Hmm. Nah, ini hanya excuse dari seorang eh, Pep doang, terlepas Mm. dari misalnya dia habis kalah dari Madrid atau gimana. Ya jelas excuse lah. Kayak gitu kok mau gimana ya? Saranku mending Pep itu sampoan dulu lah, keramas biar rambutnya tumbuh. Aku gimana gimana ya? Itu jelas-jelas ada yang kamu bilang pelapis, bahkan skuad B-nya City Hmm. pun bisa mengalahkan Chelsea gitu kan. Hmm. Sudah dikasih Michael Oliver juga kan. Eh, Sudah dikasih kebebasan sama FA 115 eh, dakwaan, tapi masih bisa masih mulus-mulus aja gitu. eh. Masih cari alasan. Ini sama aja kamu ngajuin putusan banding ke MK, tapi MK-nya Eh. tuli. Jadi ya memang ada memang itu well-being pemain itu jadi hal yang jadi Harusnya sorotan diperhatikan juga iya gitu. diperhatikan juga. Itu betul. Karena Varane juga sempat ngomong, tapi untuk seorang Pep Guardiola, untuk seorang Manchester seperti klub seperti Manchester City yang dibackingi Hmm. dana yang turah-turah Hmm. gitu kan, Hmm. Hmm. nggak habis-habis.
dan masih sempat ngomong kayak gitu, sudah dibantu Michael Oliver juga, nggak ngasih penalti ke Jack Grealish, dan masih sempat ngomong kayak gitu, yang mending mandi deh, udah. Itu Guardiola mending disuruh mandi udah, karena nggak pantas aja sih. Kalau Guardiola merasa itu, Guardiola berani bisa ngomong seperti itu, ya apa bedanya dia sama, kenapa publik, kenapa media nggak menyoroti apa yang dialami Ten Hag sekarang di United gitu, ya kan? Situasinya bahkan bisa dibilang United jauh lebih sangat-sangat buruk dibanding City. Ten Hag tuh nggak ada di posisinya Guardiola, tapi ya United selalu yang dianggap United, Ten Hag ini selalu punya alasan. Ya itulah tandanya kalau hated, adored, never ignored. Jadi ada yang namanya Masalahnya, media darling, ada yang namanya made public enemy, made enemy masalahnya itu nggak bisa dianukan juga ke Ten Hag dan ke MU karena orang bisa dengan gampang bilang MU nggak ada ikut kompetisi-kompetisi berat kan. Salah sendiri pemain pemanasan aja cedera gitu kan. Ya bisa-bisanya pemanasan cedera gimana? Itulah uniknya Manchester United. Tim mana lagi yang bisa mempermainkan mental fansnya gitu? Tim mana lagi yang bisa membuat Manchester City pasti geleng-geleng kepala? Bisa kayak gini nanti lawan kita di final gitu. Tapi yakin nanti lawan final tuh lain itu mainnya MU. Percaya? Tapi aku jarang-jarang agak optimis ya dengan ini. Entah, nggak tahu aku di final FA Cup ini aku optimis dengan Sama, MU aku juara juga, aku karena juga, aku karena juga satu waktu hal, apa? karena momennya Jack Grealish. City itu Oh, lolos nggak dengan iya, baik gitu. iya, 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 Jadi iya, iya. di sisi ini yang terzolimi itu adalah Chelsea Mm-mm. Yang dan membalas akan itu nanti ditransfer ke United. Iya, dan yang akan menuai hasilnya itu adalah MU iya, gitu kan. iya, menuai hasil Jadi karmanya itu nanti City dapat karma itu. Iya, aku juga sama. Setelah pertandingan semalam, wah menang ini juara nanti di FA. Cuma jangan di jinx dulu. Iya sama, aku juga punya optimisme yang nggak seperti dengan Hmm. optimisme eh, musim lalu di final gitu. Yang Hmm. penting Ten Hag jangan jangan ngasih speech aja, nanti pemain lain cedera lagi. Oh iya. Bayangin aja Martial Martial dengerin speech aja cedera loh. Gimana ya? Oke lah. Hmm. Oke lah kalau gitu. Ya. Eh, Sampai ketemu di post berikutnya. Ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan follow Spotify-nya The Number 10 Show. Jadi nanti ini Ya. ini ini jadi episode pertama mungkin yang akan tayang di Spotify nanti. Ya, Oke. dicantumkan di deskripsi. So, thank you. See you on the next episode.